Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian semua? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Teman-teman masih semangat kan belajar dari rumahnya? Alhamdulillah, teman-teman bertemu lagi sama Bu Rista di pelajaran tematik. Sebelum belajar, say basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman muatan IPA. Kalau sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang bunyi, hari ini kita akan belajar sumber bunyi dan pendengaran manusia. Bu Rista mau tanya, teman-teman masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan bunyi? Good, teman-teman hebat. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Contohnya, ada alat musik dan benda-benda di sekitar kita juga ada loh yang sebagai sumber bunyi. Misalnya ada meja. Kalau meja kalian pukul, dia menghasilkan bunyi kan? Nah, meja juga disebut sebagai sumber bunyi. Kalau tadi teman-teman sudah belajar tentang bunyi, sekarang teman-teman akan belajar tentang pendengaran manusia. Bu Rista mau tanya, ini gambar apa? Ya, ini gambar telinga. Telinga kita merupakan salah satu panca indera. Nah, telinga kita berfungsi sebagai alat pendengaran. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga kita juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, sekarang kita akan belajar bagian telinga dan cara kerja telinga. Telinga kita ini memiliki beberapa bagian loh, teman-teman. Nah, ini dia bagian-bagian dari telinga kita. Ada telinga luar, telinga tengah, dan ada juga telinga dalam. Sekarang yang akan kita bahas adalah bagian telinga luar. Ini bagian telinga luar kita. Telinga luar bekerja sebagai corong yang menangkap suara untuk kemudian disalurkan ke liang telinga. Di bagian telinga luar ini ada yang disebut juga sebagai daun telinga. Daun telinga ini berfungsi menangkap getaran bunyi. Nah, yang kedua ada juga yang disebut dengan liang telinga. Liang telinga ini berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga ini terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Selanjutnya bagian telinga tengah. Nah, di bagian telinga tengah ini ada yang disebut sebagai gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Gendang telinga kita ini merupakan bagian yang paling sensitif loh teman-teman, karena gendang telinga merupakan bagian telinga yang sangat tipis. Nah, yang kedua adalah tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran ini berfungsi meneruskan getaran bunyi ke klokea. Tadi teman-teman sudah belajar tentang telinga luar, telinga tengah, dan sekarang kita belajar tentang bagian telinga dalam. Di bagian telinga dalam ini ada yang disebut sebagai saluran setengah lingkaran. Nah, saluran setengah lingkaran ini dia berfungsi untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh kita. Di bagian telinga dalam ini juga ada yang disebut dengan klokea. Klokea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengar. Lalu ada juga yang disebut dengan saraf pendengaran. Saraf pendengaran ini berfungsi meneruskan bunyi ke otak.
ada juga yang disebut dengan saluran Eustachius. Saluran Eustachius ini berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring itu apa sih teman-teman? Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Sampai sini teman-teman paham? Alhamdulillah, semoga teman-teman paham ya. Nah, kalau tadi teman-teman sudah belajar tentang bagian-bagian telinga, sekarang kita akan belajar tentang proses mendengar bunyi. Bagaimana ya prosesnya? Nah, seperti ini. Pertama, getaran dari sumber bunyi akan menghasilkan gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Lalu, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Kemudian, bunyi menggetarkan gendang telinga dan getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengar. Selanjutnya, klokea akan menangkap getaran dari tulang-tulang pendengar dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Nah, Masya Allah ya teman-teman, ternyata proses mendengar bunyi itu sangat panjang, sangat cepat, dan sangat teratur. Sampai sini teman-teman paham? Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, telinga kita juga memiliki kepekaan sendiri loh sebagai indera pendengar. Nah, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Frekuensi itu apa sih teman-teman? Frekuensi adalah jumlah getaran dalam setiap detik. Nah, kemampuan setiap orang dalam mendengar itu berbeda-beda loh. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga kita. Coba teman-teman, kakek dan nenek kita itu biasanya mereka pendengarannya sudah berkurang kan ya. Nah, itu terjadi karena faktor usia. Biasanya orang yang sudah lanjut usia, pendengarannya pun akan berkurang. Selain karena faktor usia, ada juga nih misalnya teman-teman sering mendengarkan musik suara kencang, menggunakan headset atau handsfree. Terus teman-teman pokoknya dengerin yang kencang-kencang deh, gitu kan. Akhirnya pendengaran telinga teman-teman itu pun akan berkurang. Makanya kita harus merawat teman-teman ya, telinga tidak boleh mendengar yang terlalu keras. Nah, telinga kita ini teman-teman sangat penting loh dalam tubuh kita. Nah, di telinga kita ini juga ada kemungkinan terdapat gangguan sehingga dapat mengganggu pendengaran dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Maka dari itu, kita harus selalu merawat telinga kita. Teman-teman tahu nggak bagaimana cara merawat telinga yang baik? Nah, ini dia teman-teman, cara memelihara telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Nah, yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kalau kotorannya menumpuk di dalam telinga teman-teman, itu dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Selanjutnya yang ketiga, jika teman-teman mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Sampai sini teman-teman paham? Nah, sekarang Bu Rista punya tugas buat teman-teman. Setelah teman-teman mendengar materi tadi, sekarang waktunya teman-teman mengerjakan tugas ya. Tugasnya gampang kok. Nah, teman-teman, kerjakan soal Ayo Berlatih pada buku pena halaman 37. Teman-teman mengerjakannya di kertas lembar ya, dan ditulis jawabannya saja. Jangan lupa teman-teman tuliskan nama, kelas, mata pelajaran, dan tanggalnya ya. Semangat mengerjakan teman-teman. Alhamdulillah pelajaran tematik kali ini telah selesai.
Terima kasih teman-teman sudah menyimak penjelasan dari Bu Rista. Semoga teman-teman paham ya. Kalau teman-teman belum paham, untuk 4A boleh tanya ke Bu Rista, untuk 4B tanya ke Bu Aminah, dan 4C boleh tanya ke Bu Diana. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Setelah belajar, jangan lupa say hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. See you teman-teman.